Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Suratno. Pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar materi muatan PPKN. Topik yang akan kita bahas adalah hidup rukun dalam perbedaan. Hidup rukun dalam perbedaan. Bangsa Indonesia membentang dari Sabang sampai Merauke. Hal ini menyebabkan perbedaan di antara warga antar pulau yang satu dengan pulau yang lainnya. Jangankan lain pulau, satu pulau pun kita banyak mengalami perbedaan, baik ras, suku, dan agama. Namun, perbedaan itu tidak akan menghalangi kita untuk bersatu padu. Sikap bersatu mencerminkan rasa tenggang rasa dan gotong royong, seperti yang sudah tercantum di dalam Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti meskipun berbeda-beda, namun tetap satu juga. Semboyan inilah yang mempersatukan bangsa Indonesia. Kerukunan dalam keragaman berarti rukun dalam segala hal. Rukun dalam segala hal. Hidup rukun artinya saling menghormati, menghargai, dan menyayangi antar sesama manusia. Hidup rukun berarti saling menghormati, menghargai, dan menyayangi antar sesama manusia. Sebagai masyarakat yang memiliki berbagai perbedaan, maka toleransi harus kita junjung tinggi untuk dapat hidup rukun di dalam perbedaan. Toleransi artinya sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok dan individu di dalam masyarakat. Berikut cara sikap kita di dalam menyikapi perbedaan yang ada. 1. Perbedaan suku dan agama tidak menjadi alasan untuk saling membenci dan bermusuhan. 2. Kerendahan hati dan kesadaran sebagai makhluk sosial. Itu harus kita sadari betul. Harus kita sadari bersama-sama. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan. Manfaat hidup rukun dalam perbedaan diantaranya 1. Kehidupan lebih harmonis. 2. Keadaan lebih aman dan tentram. 3. Mempererat tali persatuan. 4. Menghindari perselisihan. 5. Memiliki lebih banyak teman. Nilai kerukunan dalam persatuan dan kesatuan diantaranya 1. Menjaga rasa persatuan dan kesatuan dengan rasa kebersamaan dan saling melengkapi. Menjalin toleransi dan rasa kemanusiaan dengan hidup berdampingan secara harmonis. Menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, saling tolong-menolong, dan rasa nasionalisme yang tinggi. Nilai yang tercipta dalam hidup rukun. Ada nilai persatuan kesatuan, ada nilai toleransi yang tinggi, ada asa, asi, dan asu,
dan kekuatan, serta yang kelima, kebersamaan. Contoh tindakan dalam menjaga kerukunan, terutama di dalam perbedaan. Ya. Yang pertama, ikut menjaga dan tidak mengganggu umat beragama lain, umat beragama yang berbeda di dalam menjalankan ibadah. Yang kedua, membantu tetangga kita yang terkena musibah. Yang ketiga, menjalin interaksi dan komunikasi sosial yang baik dengan orang yang berbeda agama, berbeda suku, mungkin berbeda budaya daerah masing-masing. Bagaimana contoh hidup rukun di rumah? Contohnya, 1. Belajar dengan saudara. 2. Makan bersama keluarga. 3. Membantu orang tua. 4. Bergantian HP Android-nya untuk mengerjakan tugas. Jadi tidak ada alasan HP-nya 1 untuk bertiga, untuk berdua dengan kakaknya atau dengan adiknya. Tidak ada alasan, karena dengan bergantian bisa untuk mengerjakan. Contoh hidup rukun di sekolah dan di masyarakat. Yang di sekolah, bermain dengan teman tanpa membedakan golongan dan latar belakang kawan. Melaksanakan piket bersama, belajar kelompok. Tetapi ingat, untuk saat ini, saat sekarang, tidak perlu belajar kelompok untuk saat sekarang. Karena kita harus memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Maka dikerjakan sendiri di rumah. Hidup di masyarakat contohnya ikut kerja bakti di kampung, membantu tetangga yang terkena musibah, menjenguk tetangga apabila sakit. Jadi rasanya itu materi singkat dari Bapak. Semoga anak-anak bisa memahami, bisa belajar dengan baik. Hanya Bapak berpesan kepada kalian yang jelas. Yang pertama, kalian harus menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin. Sering cuci tangan dengan air sabun dan dengan sabun dan air yang mengalir. Jaga jarak kalau bertemu dengan kawan-kawan atau kerumunan massa. Dan yang lebih penting, selalu pakai masker apabila bepergian. Karena dengan memakai masker, anak-anak menyayangi dirinya sendiri, menyayangi keluarga, menyayangi kawan, menyayangi orang lain yang berdekatan dengan kita. Hanya itu pesan Bapak. Materi akan Bapak lanjutkan kapan hari-hari berikutnya. Tolong dicermati, dipelajari. Semoga kalian nanti bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Terima kasih. Sampai bertemu kembali dengan materi yang akan datang. Dadah.